Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nirmala Nurdiandani dari kelas C1 Akuntansi dengan NPM 102200033. Kali ini saya akan membahas materi tentang dahsyatnya sakaratul maut yang mesti dilakukan saat itu. Mari kita mulai. Nah, pengertiannya apa sih sakaratul maut itu? Sakaratul maut adalah penghentian kondisi pernapasan, denyut nadi dan tekanan darah, serta hilangnya menanggapi rangsangan eksternal, ditandai dengan penghentian aktivitas otak atau penghentian fungsi jantung dan paru-paru. Seberapa sakit sih sakaratul maut itu? Dahsyatnya rasa sakit sakaratul maut itu hanya bisa dirasakan hakikatnya oleh orang yang pernah mengalaminya. Bagi orang yang mengalaminya bagaimana? Nah, bagi orang yang belum mengalaminya bisa merasakannya dengan menganalogikannya dengan sakit yang pernah ia rasakan atau dengan melihat kepedihan orang lain yang sedang mengalami sakaratul maut. Yang dirasakan oleh sakaratul maut itu ada dua, yakni bisa dirasakan oleh jiwa dan raga. Jika dalam jiwa, orang yang sakaratul maut itu dapat merasakannya dengan rasa kepedihan yang amat sangat dari dalam. Dari nyawanya dia sangat sakit sekali, sangat pedih. Bagaimana dengan jiwanya? Jiwanya ia akan merasakan tenaganya hilang, semua anggota tubuhnya melemah, dan sehingga dia tuh gak bisa meminta pertolongan kepada siapapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat hamba selagi nafas belum menyesak di tenggorokan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Lalu Allah Ta'ala pun berfirman, dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Quran Surat An-Nisa ayat 18. Ada pula 3 petaka berat selama proses sakaratul maut yang perlu kita ingat. Yang pertama, petaka dan sakit tercabutnya nyawa. Yang kedua, petaka menyaksikan sosok malaikat maut dan rasa gentar ketika kita melihatnya. Yang ketiga, petaka yang dialami ketika orang-orang yang durhaka itu menyaksikan tempat mereka di neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, menurut hadis riwayat Ibnu Abi Dunya, tidak akan keluar dari dunia salah seorang di antara kamu sebelum ia tahu di mana tempat kembalinya dan sebelum diperlihatkan tempatnya, di surga atau di neraka. Ada pula menurut hadis riwayat At-Tirmizi, perhatikanlah 3 hal pada orang yang tengah sakaratul maut. Jika keningnya berkeringat, berair kedua matanya, dan kering kedua bibirnya, berarti rahmat Allah telah turun kepadanya. Tetapi, jika ia kelihatan seperti orang yang tercekik, memerah warna kulitnya, dan pucat kedua bibirnya, maka itu adalah akibat azab dari Allah kepadanya. Ada pula pesan untuk kita semua. Kematian itu tidak dapat ditunda, dipercepat, atau diperlambat. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan kata. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.